warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu berdoa di sini, kalian berdoa di rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Masih semangat kan hari ini belajar online-nya? Tentu dong, harus semangat. Ya. Sebelumnya, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi skala prioritas. Ada yang ingat tentang materi skala prioritas? Ya, materi skala prioritas adalah kebutuhan yang disusun melalui daftar tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pada hari ini, materi hari ini adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Melalui materi ini, Ibu harap kalian dapat memahami apa itu pengertian kebutuhan, apa itu jenis-jenis kebutuhan, apa itu alat pemuas kebutuhan, dan apa itu jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Nah, pada hari ini juga Ibu akan memperkenalkan kalian media, suatu media yang akan Ibu gunakan untuk menjelaskan materi ini. Nah, media yang Ibu jelaskan hari ini adalah mind mapping. Nah, sebelum lanjut ke pengertian kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, Ibu akan menjelaskan sedikit. Setiap insan manusia pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, tentu ya. Tapi kita mempunyai satu kebutuhan pokok, yaitu makan. Ya, makan itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Nah, jadi pengertian kebutuhan itu sendiri apa sih? Nah, pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Seperti yang tadi Ibu bilang, makanan, kita butuh makan untuk mempertahankan hidup. Kita butuh rekreasi, kita butuh pakaian untuk kenyamanan, untuk kesejahteraan hidup kita. Lanjut ke jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan ada 4, yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan kebutuhan, kebutuhan berdasarkan sifat, dan kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Kebutuhan berdasarkan intensitas dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, ada yang tahu tentang kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka itu akan mengancam keberlangsungan hidup kita. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti makan. Makan juga kalau misalnya kita tidak makan dalam satu hari, mungkin kita kelaparan, kita akan merasa badan kita agak lemas. Nah, apakah kalian pernah mendengar tentang istilah sandang, pangan, dan papan? Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan primer. Sandang itu kain itu pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari, karena tidak mungkin kan kalau di dalam sehari kita tidak menggunakan pakaian. Lanjut ke pangan. Pangan itu makanan, kita membutuhkan makan asupan gizi untuk tubuh kita setiap hari. Yang ketiga adalah papan. Papan itu rumah. Rumah itu yang kita butuhkan untuk bernaung dan melindungi diri. Lanjut ke kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer. Contohnya apa? Kita misal mau berangkat sekolah, pasti dong kita butuh peralatan sekolah, butuh tas, butuh pensil, butuh yang lain-lain. Itulah disebut kebutuhan sekunder. Nah, lanjut ke kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu apa? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul ketika kebutuhan primer sudah dipenuhi dan kebutuhan sekunder sudah dipenuhi. Nah, kalau kebutuhan tersier ini lebih ke gaya hidup. Contohnya, misal kita memerlukan perhiasan untuk mempercantik diri atau menghias diri, atau kita membutuhkan mobil untuk berkreasi atau jalan-jalan, itu termasuknya ke kebutuhan tersier. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan.
Nah, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang ini apa? Kebutuhan yang memang harus kita penuhi sekarang juga. Contohnya, ketika kita sakit, kita pasti dong memerlukan obat untuk menyembuhkan diri kita. Nah, itu yang disebut kebutuhan sekarang. Selanjutnya adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat dilakukan dan dapat kita tunda waktu pemenuhan kebutuhannya. Contohnya, contoh kebutuhan yang akan datang itu kita mau membeli sesuatu, misal laptop. Kita mau membeli laptop di tahun ini. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, kita coba buat menabung. Untuk dari menabung itu nanti kita bisa membeli laptop di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan berdasarkan sifat. Nah, kebutuhan berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Kebutuhan yang untuk kebutuhan jasmani kita, kebutuhan diri kita sendiri. Contohnya apa? Seperti olahraga. Olahraga itu kan salah satu kebutuhan kita untuk menjaga diri kita, untuk menyehatkan diri kita. Nah, selanjutnya ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan untuk jiwa kita. Contohnya apa? Ibadah, sholat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, kebutuhan berdasarkan subjek ini dibagi menjadi dua. Ada kebutuhan individual dan ada kebutuhan kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan perseorangan atau individu. Misal, seorang anak terdapat gangguan pada matanya, jadi dia itu tidak bisa melihat jarak jauh. Nah, otomatis anak itu harus membeli sesuatu yang bisa membantu dia agar dia bisa melihat jarak jauh. Apa? Kacamata. Ya, kacamata itu dapat membantu dia untuk bisa melihat jarak jauh. Selanjutnya adalah kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan untuk kebersamaan, kebutuhan yang memang sangat digunakan untuk kepentingan bermasyarakat. Contohnya seperti jalan raya, terus sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat pemuas kebutuhan. Alat itu apa ya? Alat itu seperti benda-benda yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sebelum kita melanjut ke sini, Ibu akan menjelaskan nanti mengenai pengertian jenis-jenis alat kebutuhan. Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan wujud, ada yang berdasarkan jumlah, ada yang berdasarkan tujuan penggunaan, dan ada yang berdasarkan proses produksinya. Nah, sekarang pengertian dari alat pemuas kebutuhan. Pengertian dari alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Nah, barang ini adalah sesuatu yang dapat kita lihat. Contohnya apa? Motor, mobil, atau buku, dan lain sebagainya. Jasa itu adalah alat pemuas kebutuhan tapi tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Contohnya apa? Jasa kedokteran, jasa tenaga pendidik, jasa keamanan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan wujud. Nah, berdasarkan wujud, jenis alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi 2. Ada barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah barang yang dapat kita lihat. Contohnya buku, komputer, televisi. Nah, barang abstrak adalah barang yang tidak bisa kita lihat namun bisa dirasakan, seperti yang tadi Ibu jelaskan, yaitu jasa tenaga pendidik, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Lanjut ke jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan jumlahnya. Jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 2, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas
Namun untuk memperolehnya kita membutuhkan pengorbanan. Contohnya apa? Seperti kita membutuhkan beras nih. Kita harus berusaha untuk pergi ke toko membeli beras. Atau kita ingin mempunyai buku atau novel, kita harus pergi ke toko buku. Selanjutnya adalah barang non-ekonomi. Barang non-ekonomi adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan kita tidak perlu melakukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya seperti air laut. Lalu ke jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Nah, sekarang jenis alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksinya. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah ini barang yang memang masih mentah dan perlu proses produksi lagi. Barang setengah jadi barang yang sudah jadi tapi harus memerlukan produksi lagi. Dan barang jadi barang yang siap pakai. Oke, selesai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, Ibu tunggu ya sampai sore ini di grup kelas. Silahkan yang mau bertanya. Nah, untuk tugasnya di rumah, silahkan kalian membuat rangkuman kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nanti dikirimi ke Ibu paling lambat besok sore jam 5 ya. Semoga pelajaran yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.